Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Polisi kembali melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga menjadi pelindung untuk situs-situs judi online. Ini beritanya memang sempat menggegerkan karena hari Jumat kemarin Polda Metro Jaya itu melakukan penangkapan terhadap 11 orang yang disebut sebagai melindungi situs judi online. Dan yang mengejutkan itu dari 11 orang itu 10 orang diantaranya disebut sebagai pegawai dari Komdigi ya namanya sekarang itu saya masih agak susah menyebutnya ya. Kalau dulu Kominfo, Kementerian Kominfo sekarang disebutnya Kementerian Komdigi Komunikasi dan Digital. Dan yang lebih mengejutkan lagi karena salah satu dari yang ditangkap itu disebut sebagai staf ahli Menkom Digi. Nah, ini tentu saja berita yang sangat mengejutkan karena kalau benar ada seorang staf ahli dari menteri itu kan berarti ini pejabat tinggi ya, karena staf ahli itu ya dia eselon 1, tapi eselonnya memang 1B, jadi pejabat tinggi media. Jadi ini sangat serius dong kalau kemudian ada seorang pejabat tinggi media di Kementerian Komdigi ini yang menjadi pelindung situs judi online. Padahal kementerian ini yang waktu namanya Kominfo itu kan mendapat tugas untuk melakukan pemblokiran ribuan dari situs judi online itu. Tetapi di tangan para pegawai-pegawai yang nakal ini tadi justru masih ada banyak sekali situs judi online itu yang malah dilindungi, tapi kemudian mereka mendapat imbalan gitu. Polisi menyatakan bahwa mereka ini dari sekitar 1.000 situs online itu yang dilindungi, situs judi online itu yang dilindungi itu mereka mendapatkan setiap situsnya itu uang perlindungan lah, uang preman itu sebesar 8,5 juta. Nggak disebutkan ini 8,5 juta ini setiap bulan atau atau setahun atau sekali saja begitu ya. Tapi kalau dikalikan 1.000 situs judi online kan angkanya 8 miliar. Ini angka yang sangat besar gitu. Makanya kemudian sejumlah media menyebutkan bahwa pegawai di Komdigi ini yang waktu itu masih Kominfo itu ada yang gonta-ganti mobil mewah begitu, dan ada juga yang kemudian menikah lagi karena ya hartanya berlimpah dari melindungi situs judi online ini. Soal adanya seorang staf ahli dari Komdigi itu disebutkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisam Indradi. Jadi waktu itu dia menyatakan ada ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain juga staf ahli dari Komdigi, itu disebutkan seperti itu. Dan waktu itu Kombes Adi Arisam Indradi menyatakan para pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka itu menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak memblokir situs judi. Jadi kalau pengelola-pengelola situs judi yang sudah dikenal oleh mereka itu tidak diblokir, dan kemudian dari situlah para pegawai dari Komdigi, masih salah melulu ya, dari bukan Kominfo lagi, Komdigi itu kemudian mendapat imbalan itu ya. Dan ini nggak main-main karena untuk menjalankan bisnis haramnya itu, para pegawai Komdigi itu mereka sampai menyewa kantor sendiri yang disebut sebagai kantor satelit dan lokasinya di kawasan Galaksi, di Ruko Galaksi di Bekasi Selatan. Kantornya ini kalau kita lihat fotonya ini sampai 3 lantai begitu ya. Jadi ini bisnis yang namanya bisnis semacam ini kan bisnis yang menguntungkan ya, mereka nggak ada ruginya karena dengan menyewa itu dengan perolehan mereka sampai 8,5 miliar ya itu kalau cuma menyewa ruko itu ya sangat kecil gitu, dan apalagi kalau kemudian dibagi-bagi hanya tidak banyak orang yang terlibat di situ. Jadi ini bisnis yang tidak akan pernah merugi gitu ya kira-kira ya. Nah, yang kemudian jadi heboh itu adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi bahwa ada seorang staf ahli, seperti saya sebutkan staf ahli itu kan jabatannya sangat tinggi. Siapa namanya itu tidak disebutkan oleh polisi, tidak ada penjelasan dari polisi. Tetapi ini di media sosial itu sudah heboh, dan siapa yang maksud sebagai staf ahli itu. Ini misalnya akun Partai Sosmed itu menyebut bahwa nama si pejabat itu adalah Zulkarnain Apriantoni. Katanya dia ini pernah menjadi mantan komisaris BUMN PT HIN, PT HIN ini ya. Dan dia ini disebut sebagai jadi penghubung bandar Judol ke Kominfo sekaligus orangnya sang menteri.
orang ini linknya kemana-mana. Kita harap banyak petinggi yang bakal kena. Semoga Tuhan melindungi Prabowo. Jadi akun sosmed ini, partai sosmed ini mention Pak Prabowo, dan kita tahu akun sosmed partai sosmed ini yang tadinya dia lebih pada unggahan-unggahan bersifat oposisi kan, menjelang Pilpres kemarin dia menjadi salah satu pendukung Pak Prabowo. Tidak hanya menyebut sebagai orangnya menteri, tapi siapa menteri yang dimaksud, apakah Menkominfo Budi Aris Setiadi atau siapa. Partai sosmed ini juga menyebut bahwa begini, dia mengunggahnya bahwa Zulkarnain Apriantoni ini katanya punya akses ke banyak menteri lainnya ya. Dia mencuit begini, yang bilang Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang ini kroco botol sekali, ini katanya linknya dia itu link ke dia ke petinggi negara, dia kenal dengan banyak menteri termasuk ex Menkominfo. Ini maksudnya Budi Aris Setiadi. Dialah yang bisa memasukkan situs-situs judi online yang bayar agar dilindungi di Kominfo. Tanpa dia judul sudah dikeblokir semua gitu ya. Kemudian ini dia mengunggah juga, menautkan ada dua foto ini si Zulkarnain alias Tony Tomang ini bersama dengan Menteri Perhubungan eranya Pak Jokowi, yakni Budi Karya Sumadi, dan kemudian terlihat dia sangat dekat dengan menteri-menteri lain ya, kalau lihat fotonya ya, karena diunggah juga dia foto bersama dengan para menteri yang tergabung dalam Elek Yo Band. Ini grup band yang berisi para menteri kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang sebagian besar masuk kembali ke kabinetnya Pak Prabowo, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sebagai pemain drumnya itu adalah Pak Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Benarkah nama ini yang dimaksud sebagai staf ahli itu? Ini sampai sejauh ini belum ada penjelasan atau konfirmasi dari polisi ini. Jadi ini adalah info yang beredar di media sosial. Tapi memang biasanya para netizen kita ini ya, memang dia seperti detektif ya, jauh lebih cepat dalam hal-hal berkaitan dengan informasi informatif, termasuk informasi yang sensitif, dan tapi kemudian mereka juga biasanya menulisnya dengan terang-terangan tanpa ada inisial, bahkan foto-fotonya juga dimuat gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya kok kemudian Kominfo itu bisa kebobolan seperti itu? Dan ini kan tentu saja memalukan ya kantor Komdigi ini, karena mereka kan yang ditugaskan untuk memblokir ini, tapi justru memanfaatkan kewenangan yang diberikan itu untuk mencari uang haram dari situ. Namun, seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, katanya kementerian itu sudah mengendus lebih duluan. Mereka yang tertangkap ini juga sudah masuk di dalam pengamatan internal, sehingga tindakan yang dilakukan Polri itu kami sangat apresiasi, kata Nezar Patria di UGM hari ini, hari Ahad tanggal 3 November 2024. Kata Nezar, kecurigaan itu berhulu dari kerjasama kementeriannya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan indikasi transaksi janggal pada rekening sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, mereka ada yang ganti mobil yang limited edition begitu sebutnya, ada yang menikah lagi dan sebagainya. Pokoknya foya-foya lah gaya hidupnya di luar profil mereka sebagai pegawai Kementerian Komdigi. Sebagai ASN, nggak mungkin gaya hidupnya seperti itu. Nah, dari sejumlah para karyawan yang kita temukan terindikasi transaksi mencurigakan itu, kata Nezar Patria, kita dalami dan ada pengakuan-pengakuan bahwa mereka ikut dalam judol dan ini sudah dikenai sanksi. Apa sanksinya? Nah, ini berupa pemindahan ke bidang lain di Kementerian Komdigi dari yang sebelumnya mengurusi pengendalian konten negatif, khususnya judi online. Sejumlah dari nama-nama itu sudah digeser dari tim sebelum penangkapan. Kok cuma digeser ya, kalau ketahuan melindungi ini kan harusnya dilaporkan ke polisi dong sejak awal ya. Nah, Pak Wamen ini juga mengklarifikasi bahwa yang terjaring salah satunya itu bukan staf ahli. Jadi bukan kalau staf ahli itu apakah ini jadi pejabat struktural ya, tadi eselon 1B itu di kementerian. Jadi kata dia ini semacam tenaga ahli yang dimintakan supervisinya oleh ketua tim. Jadi si tenaga ahli ini tugasnya adalah mensupervisi pengendalian konten-konten negatif. Rupanya dia dengan posisinya itu justru malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang besar dari situs-situs judi online. Nah, kalau sebelumnya polisi itu baru menangkap 11 orang, ini perkembangan terbaru hari ini, hari Ahad tanggal 3 November itu, Polda Metro Jaya sekarang telah menetapkan 16 tersangka ya. Ini dari pegawai Komdigi yang jadi backing judi online. 2 tersangka baru kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online itu ditetapkan hari ini ya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra mengatakan
dua orang yang ditangkap itu terdiri dari satu pegawai Komdigi dan seorang warga sipil. Oh, jadi bukan semuanya juga ya ini. Berarti dari 16 itu 14 orang ya yang dari Komdigi ya. Penangkapan dua orang itu menambah jumlah tersangka dalam kasus itu ya kasus ini yakni total 16 orang. Sebelumnya kan kepolisian sudah menangkap 14 orang karena diduga terlibat kasus judi online. Mereka ini terdiri dari 11 pegawai kementerian dan 3 sipil. Oh, jadi 3 yang non kementerian itu bukan 2 ya. Cukup banyak ini kalau gitu. Dari kementerian ada total 13 orang. Langkah polisi melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para backing judi online atau pelindung judi online ini kan menyusul perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa dia akan menyikat judi online dan katanya pemerintah itu sudah mengantongi siapa backing besarnya. Ini mudah-mudahan kasus semacam ini tidak hangat-hangat tai ayam saja ya. Karena tidak lama setelah meledaknya kasus Irjen Pol Verdi Sambo yang dia waktu itu melakukan pembunuhan terhadap ajudannya itu kan terungkap bahwa Verdi Sambo ini juga terlibat dalam judi online, melindungi judi online. Bahkan dari diagram-diagram yang beredar itu disebutkan dia sebagai dari kekaisaran dari judi online atau judol. Dan kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memerintahkan agar judi online itu disikat dan kemudian sejumlah Polda melakukan penangkapan-penangkapan terhadap mereka-mereka yang dituding sebagai bos dari judi online ini. Tapi tidak lama setelah itu ya penangkapan itu menjadi reda lagi. Mudah-mudahan saja hal yang serupa ini tidak terulang lagi karena memang judi online ini kalau berdasarkan dari kasus Verdi Sambo itu kan berarti melibatkan juga aparat di kepolisian dan sekarang ternyata juga melibatkan pegawai negeri di Komdigi yang dulunya bernama Kominfo. Kita tunggu saja apakah kasus ini hanya atau tindakan kepolisian ini hanya hangat-hangat tai ayam karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan, tapi setelah nanti Presiden mungkin lupa ini tidak dilanjutkan karena judi online ini dampaknya memang sangat serius ya. Ini membuat rakyat Indonesia yang sudah miskin tambah miskin lagi. Banyak di antara mereka yang bermimpi bisa menjadi kaya ikut judi online dan kasusnya ini banyak sekali yang berakhir mengenaskan ya. Ada yang membunuh istrinya sendiri, kemudian atau bunuh diri dan sebagainya karena yang nggak ada namanya orang mimpi kaya dengan judi online itu. Oleh karena itu yang sudah miskin itu bertambah miskin lagi, sementara para backingnya, kemudian para bandarnya ini makin kaya saja. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.